Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Di reading kali ini aku mau bikin kayak 4 bulan ke depan itu kira-kira semacam kisi-kisi kamu perlu tahu apa atau nantinya kamu akan belajar apa. Karena nggak berasa ya 2024 udah 4 bulan berlalu, jadi aku mau bikin 4 bulan berikutnya seperti apa gambarannya. Terus juga nanti dimulai 4 bulan pertamanya dimulai dari bulan Mei gitu, karena bulan Mei juga belum berjalan terlalu lama, jadi anggap aja ini extra readingnya juga buat bulan Mei ya, bulan pertama. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu adalah semi square. Square ini adalah aspek yang apa ya? Agak challenging gitu. Jadi kayak butuh extra effort navigasinya. Jadi mungkin ada suatu momen sekitaran bulan Mei akan bikin kamu juga extra effort, tapi kamu nggak perlu khawatir karena aku tahu kamu bisa melakukan apapun, bisa menghadapi apapun. Yang kurang bisa kamu lakukan itu adalah relax dan stop overthinking. Oke, yang berikutnya adalah ten house, rumah ke-10, kata kuncinya otoritas. Jadi mungkin kayak ada suatu tema tentang otoritas, entah itu kamu dan pekerjaan kamu, atau kamu terhubung dengan sosok otoritas, atau ini bisa jadi ya sesuatu yang sifatnya kolektif gitu. Terus yang berikutnya adalah first house, kata kuncinya rival. Jadi kayak aku melihat ada first house itu kan tentang diri kita ya, sense of self gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berubah nih pada diri kamu gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjutnya. Lalu yang berikutnya conjunction. Nah, conjunction ini di bulan keempat adalah suatu aspek yang harmonis gitu. Jadi kayak semacam keadaannya lebih mengalir, lebih harmonis, terus ada mungkin support-support yang kamu butuhkan atau dukungan-dukungan di balik layar, kayak semuanya itu kayak sinkron aja gitu mengalir untuk gimana jalan kamu semakin mulus ya. Oke, mari kita bedah lebih lanjut. Di bulan pertama ada Hermit, ada Seven of Cups, ada The World gitu. Di Seven of Cups dikonfirmasi sama Sun. Jadi kayak aku melihat gini ya, kayak ada situasi. Jadi kayak satu siklus selesai, kamu masuk ke siklus baru kamu yang berikutnya. Dan ini tuh bikin kamu, ini energi hermit kan energi kamu. Jadi kayak kamu masuk di suatu momen semacam kamu berkontemplasi, melakukan banyak review, melakukan banyak apa ya, semacam refleksi gitu. Kamu udah belajar apa aja. Sebagian memang semacam gini, satu siklus selesai. Contoh ketika masa SMA selesai itu kan satu siklus ya, SMA terus masuk yang berikutnya apa nih, mau kerja kah, mau kuliah kah. Nah seperti itu suatu siklus yang alami. Tapi ada juga kayak satu siklus selesai yang memang akhirnya itu entah kamu yang memutuskan berakhir, entah memang situasi semacam semesta intervensi untuk berakhir dan kamu keluar dari situasi itu. Jadi kamu kayak banyak mikir setelah ini mau ngapain, atau kamu banyak berefleksi, oh gue udah belajar apa aja nih walaupun gak enak itu misalnya. Walaupun gak enak, karena Seven of Cups itu melambangkan kayak kebingungan gitu, kabut di pikiran. Bisa juga kayak pilihan-pilihan yang kamu mungkin muncul di hadapan kamu, kayak setelah ini melangkah kemana, setelah ini bekerja apa, atau ambil kuliah jurusan apa gitu. Jadi kayak kamu dihadapkan pada pilihan dan memilih ya. Dan kalaupun ada momen kebingungan dengan desan ada di situ ya, harusnya kebingungan ini nggak berlangsung lama gitu. Kayak semesta akan menyinari atau memberi petunjuk-petunjuk semacam mengarahkan jalan kamu. Jadi kamu setelah momen refleksi itu, momen evaluasi kamu, kamu udah tahu nih. Atau pelan-pelan kamu mengerti petunjuk-petunjuk yang semesta berikan untuk kamu melangkah kemana setelah itu. Nah, ini dia nih yang aku bilang. Berikutnya adalah rumah ke-10. Berhubungan dengan kata kuncinya kan otoritas ya. Rumah ke-10 itu rumah karir, pekerjaan, keuangan, public image. Jadi kayak aku melihat dua skenario sih, antara gini, misalnya kamu terhubung dengan sosok otoritas gitu, tapi ini orang punya power, punya kuasa gitu ya, tapi dia tidak menggunakannya untuk sesuatu yang sewajarnya atau untuk kebaikan gitu. Karena di sini ada devil, ada seven of sword gitu. Harusnya devil itu nggak selalu artinya negatif, seven of sword juga. Cuman dua kombinasi ini membuat aku berpikir seperti itu ya. Jadi ini harap kamu aware gitu, harap kamu mindful. Jadi mungkin kamu ketemu situasi ini orang-orang yang menyalahgunakan kuasa atau apa ya, sesuatu yang dia punya gitu untuk sesuatu yang tidak baik. Lalu yang berikutnya, ini adalah perjalanan kamu untuk menavigasi bahwa kamu yang pegang kendali atas hidup kamu adalah pemimpin di hidup kamu. Mungkin selama ini kamu lebih kepada mengalir aja atau membiarkan orang lain yang memberi pengaruh atas hidup kamu atau menyetir hidup kamu, memberikan pendapat tertentu. Jadi sekarang kamu kayak enggak, ini hidup gue yang pegang setir, gue mau kemana setelah ini, apa yang gue mau lakukan sama hidup gue setelah ini. Misalnya gue mau pindah karir, kayak mau buka bisnis atau apalah gitu, pilihan hidup kamu udah bisa bilang, kalaupun misalnya kamu bertentangan dengan orang lain, ini hidup gue gitu, apapun pilihannya, konsekuensinya gue ngerti. Nah, ini skenario yang kedua. Nah, skenario yang ketiga, ini mungkin suatu tema kolektif ya. Jadi kayak mungkin nanti akan ada suatu kejadian muncul kayak ke publik gitu tentang orang-orang yang apa ya, orang-orang menyalahgunakan
kekuasaannya gitu atau powernya gitu atau kepercayaan yang diberikan kepada dia, tapi karena udah terlalu banyak berita kayak gitu jadi kayak mungkin ini udah nggak terlalu kaget lagi, jadi kayak ya udahlah udah biasa juga nih orang-orang punya kuasa, punya kepercayaan tapi disalahgunakan gitu. Jadi kayak mungkin ada suatu isu yang secara publik, secara kolektif nanti kita akan saksikan, tapi ya udah nggak kaget, udah nggak kaget lagi gitu karena ya udah kebanyakan berita seperti itu. Terus yang berikutnya nih, di bulan ketiga rival gitu. Tadi aku bilang sesuatu yang berubah tentang diri kamu. Karena apa? Di bawahnya itu ada death, ada five of swords dikonfirmasi sama three of pentacles, selalu ada two of cups gitu. Jadi ini kayak perjalanan transformasi diri kamu. Mungkin ini berhubungannya dengan apa individualisme dan teamwork gitu ya. Um, aku mengerti gitu kalau kamu apa-apa bisa sendiri, kamu lebih apa-apa sukanya, misalnya nggak bergantung sama orang lain, lebih baik gue kerjain sendiri daripada sama orang lain ribet atau nggak mau nyusahin kayak hal-hal semacam itu ya. Nah di sini mungkin ini berhubungan dengan konteks pekerjaan atau mungkin kamu nggak berhubungan dengan pekerjaan pun, tapi kamu belajar gitu, kamu belajar lebih bekerja sama, kamu belajar minta tolong, kamu lebih membiarkan gitu orang lain masuk ke dalam dunia kamu atau mendekat ya. Terus selain itu bisa jadi juga ini konteksnya memang berhubungan dengan hubungan romantis gitu. Jadi kayak ada yang berubah dalam diri kamu, kamu lebih apa ya membuka hati gitu, nggak terlalu overthinking, nggak terlalu apa ya picky atau mungkin terlalu kritikal gitu untuk orang yang mendekat sama kamu dalam konteks hubungan romantis karena five of swords itu seringkali berhubungan dengan gesekan ya. Tapi ini lebih kepada sesuatu yang karena kamu lagi belajar untuk apa ya jadi orang yang baru gitu. Jadi wajar kayak ada rasa-rasa yang tidak nyaman karena angka 5 itu angka transisi, angka perubahan. Jadi memang seringkali ketika angka 5 itu muncul menimbulkan ketidaknyamanan ya. Tapi ini suatu proses yang normal sih ketika kamu belajar jadi orang yang bisa untuk teamwork, bisa bekerja sama, bisa minta tolong, bisa membuka hati. Itu wajar kalau kamu sedang belajar wajar kalau kamu sedang belajar untuk jadi sosok yang lebih bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam dunia kamu yang dan juga berhubungan dengan konteks hubungan romantis karena two of cups ada di bawah ya. Lalu yang berikutnya adalah conjunction gitu. Nah ini berhubungan dengan gini, kamu sampai di titik untuk apa ya stabilitas secara finansial, secara pekerjaan, kamu sampai di titik kamu merasa aman dengan apa yang kamu punya, kamu merasa nyaman dengan apa yang kamu punya. Dan aku melihat kayak tema aktualisasi diri gitu, tapi aktualisasi diri bukan karena kamu melihat sesuatu yang ada di luar gitu. Misalnya orang lain mencapai apa, orang lain punya apa, orang lain udah melakukan apa aja enggak, tapi lebih kepada kamu melihat gitu kayak gue misalnya gue udah mencapai karir ini, misalnya gue udah punya ini, abis ini gue mau ngapain lagi ya sama hidup gue. Tapi itu untuk lebih kepada aktualisasi diri gitu. Gimana kamu going to the next level sama diri kamu, sama hidup kamu gitu ya. Karena di sini sejujurnya kamu dengan Six of Wands dan Nine of Cups itu Six of Wands itu kan reputasi gitu, kamu dilihat orang, kamu udah sampai di titik tertentu. Tadi juga ada sesuatu tema tentang public image ya, dengan Six of Wands kamu dilihat orang sebagai sosok yang positif sih, kamu punya reputasi yang bagus, kualitas yang kerja yang bagus, dan juga mungkin untuk konteks hubungan romantis kamu juga mendapat perhatian tertentu ya. Dengan Nine of Cups di situ kamu sudah nyaman dengan diri kamu, nyaman bahagia dengan apa yang kamu punya. Mungkin juga kayak ada hal-hal tertentu yang tadi kamu mau capai kamu sudah capai gitu. Makanya di sini kayak ada tema aktualisasi diri gitu karena kamu sudah banyak mencapai hal-hal tertentu terus kamu bertanya abis ini gue mau ngapain ya. Tapi bisa juga memang sebagian kayak kamu bergerak gitu. Karena tadi ada tema conjunction ya, conjunction itu kan keadaan bersinergi untuk kamu sampai atau apapun yang mau kamu lakukan itu berjalan dengan mulus ya. Mungkin kamu memang misalnya gini, Six of Wands itu kan dilihat orang, kalau kamu misalnya berkecimpung di bidang-bidang yang dilihat orang, misalnya MC, misalnya content creator, kamu ingin punya pencapaian tertentu gitu, misalnya mau punya berapa juta, berapa ratus ribu, berapalah gitu, subscriber, follower, hal-hal semacam itu, kayak kamu misalnya ingin punya pencapaian tertentu di bidang itu, aku melihat itu sih karena Nine of Cups itu kan pertama selain kartu kebahagiaan, selain kartu nyaman dengan diri, itu juga kartu wish fulfillment gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya keinginan tertentu yang ingin kamu capai, walaupun itu nggak berhubungan dengan dilihat orang, itu juga bisa bisa terwujud gitu di bulan keempat gitu ya. Dengan tadi aku bilang ada keadaan-keadaan bersinergi, ada kayak bantuan-bantuan semesta di balik layar yang memuluskan jalan kamu untuk sampai di titik yang kamu mau kamu capai itu. Oke, aku rasa segini aja dulu kisi-kisinya untuk 4 bulan ke depan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.